Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya Ibu Emi hari ini? Selamat sore juga Pak Erik. Puji Tuhan, kabarnya baik sekali Pak. Bagaimana dengan Pak Erik sendiri? Puji Tuhan Bu, kabar saya juga baik Bu Emi. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Oh, tentu boleh Pak Erik. Kebetulan sekarang saya juga lagi santai nih. Oke, begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi pagi ketika pelaksanaan supervisi oleh Bapak Pengawas. Oh, begitu. Oke, saya siap mendengarkan. Mudah-mudahan saya bisa membantu permasalahan Bapak ya. Oh ya, sebelum kita mulai, Pak Erik, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang Pak inginkan dari pertemuan ini? Oke, saya sebenarnya sih ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan Bapak Pengawas Bu. Oh, begitu. Jadi Pak ingin menyelesaikan masalah ya. Boleh diceritakan lebih terperinci mengenai masalah yang Pak alami? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari Bapak Pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan Bu, ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan manfaat sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya agak tersinggung Bu dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah saya di sekolah. Oh, begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak tidak menggunakan buku teks ya? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai semua, sehingga saya tidak menggunakan buku teks. Oh, jadi Pak Eri sudah terbiasa mengajar tanpa menggunakan buku teks. Lalu, menurut Bapak, apa kelebihan yang Pak rasakan ya saat tidak menggunakan buku teks? Ketika saya mengajar itu saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut sebagai implementasi mereka mengajar yang mana kan kita bisa menggunakan banyak sumber belajar yang tidak berpatokan hanya pada buku saja, tetapi bisa Ya, dari berbagai sumber. Contohnya kan dari media sosial dan alam sekitar lingkungan sekolah Bu. ya, ya betul itu. Betul. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa ya? Saat mengajar itu saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu, seperti video pembelajaran, saya ambil dari YouTube, kemudian artikel ilmiah di internet dan sumber lain yang disediakan lingkungan sekitar sekolah, tergantung pada materinya saja sih Bu. Oh ya, ya, ya. Jadi Pak menggunakan sumber belajar dari literasi digital ya. Jadi menurut Pak, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid kan? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa Ya, jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran selain dari media lain yang saya sebutkan tadi Bu. ya betul itu Pak, betul sekali. Saya setuju dengan itu. Karena semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Karena semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, malah semakin baik untuk menambah wawasan siswa. Jadi sekarang apakah Pak punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan Uh, permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. ya, Kemudian ya. kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah Ya. ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Wah, bagus itu Bapak, bagus sekali. Apa yang akan Pak sampaikan ya kepada Bapak pengawas kira-kira? Ya, mungkin saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan bebas, Bu.
Ya, betul sekali. Jadi Bapak bisa menjelaskan kepada pengawas. Jadi rencana yang sudah Pak pikirkan itu sangat bagus. Dan saya doakan mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terima kasih Bu atas dukungannya. Ya, setelah Pak rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini, ya kira-kira apa komitmen Pak terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak Hmm, sumber belajar untuk ya, mengeksplorasi materi sehingga murid-murid oke, saya dapat menjalankan merdeka belajar dan ya, saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa betul adanya sekali. unsur paksaan. Akan Ya, saya serahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. ya, Seperti bagus itu, Bu. sekali. Ya, betul sekali Pak. Sangat bagus sekali komitmen yang akan Bapak buat ya. Dan saya sangat-sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Bu Emi atas waktunya untuk sharing bersama saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga karena Pak sudah mempercayakan saya untuk mengcoaching permasalahan yang Pak alami ya. Oh ya, lain kali jangan sungkan-sungkan ya untuk berbagi persoalan, terutama mengenai pembelajaran di sekolah ya. Baik Bu, sama-sama Bu. Permisi Bu. Oke Pak, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Selamat